di sana, di sini, dan di mana-mana semuanya sama. Virus, virus, dan virus. Karena virus, banyak keluarga, saudara, dan teman-teman kita telah meninggal dunia. Aku ingin virus ini pergi. Aku ingin kembali hidup normal. Tetapi aku sadar, aku tidak boleh mengeluh, tetapi harus bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri beserta rekan-rekan inovator muda yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia telah dihadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana hingga saat ini telah terdapat kasus sebesar 1,75 juta kasus dengan korban meninggal dunia mencapai 48.477 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berbahaya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus ini adalah melalui diagnosis secepat mungkin. Di Indonesia, terdapat 3 metode diagnosis COVID-19, yaitu adalah rapid test antigen, rapid test antibody, dan tes PCR. Ketiga metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Metode rapid test antigen dan antibody memiliki kelemahan, yaitu akurasi yang lebih rendah dibandingkan PCR yang lebih tinggi. Tetapi rapid tes PCR memiliki kekurangan, yaitu harga yang relatif lebih tinggi dan waktu diagnosis yang cukup lama, sehingga masyarakat jarang menggunakannya. Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai biosensor atau diagnosis virus adalah nanopartikel emas. Nanopartikel emas telah terbukti sebagai pendeteksi virus influenza. Selain itu, terdapat bahan lain, yaitu nanopartikel daun kelor yang memiliki sifat antivirus. Ketersediaan kedua bahan tersebut cukup tinggi di Indonesia. Peluang dan kesempatan yang ada, kami, dua inovator muda asal Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Aminatus Zakia dan saya, Johannes Marulito Nonggelan, dengan bangga mempersembahkan inovasi bagi negeri, yaitu DCMAC, diagnosis COVID-19 mudah, cepat, dan akurat sebagai inovasi alat diagnosis COVID-19 berbasis smart biosensor, nanopartikel, daun kelor, dan emas. Metode yang digunakan dalam pembuatan alat DCMAC ini yaitu yang pertama, ekstraksi daun kelor, yang kedua, pembuatan nanopartikel dari daun kelor, dan yang ketiga yaitu pembuatan nanopartikel emas. Kemudian yang keempat yaitu deteksi COVID-19 dengan alat DCMAC, dan yang kelima yaitu Internet of Things atau IoT yang digunakan sebagai integrasi dari ponsel dan juga alat DCMAC untuk mendapatkan aerosol test. Metode pertama yaitu ekstraksi dan nanopartikel dari daun kelor. Ekstraksi dari daun kelor ini dilakukan dengan metode vaksinasi untuk memperoleh senyawa KM-profenol. Senyawa KM-profenol ini menurut Arianti DKK tahun 2020 terbukti menjadi antivirus dari SARS-CoV-2 dan juga dapat digunakan sebagai deteksi dari DNA atau RNA virus. Kemudian, yang kedua dilanjutkan dengan pembuatan nanopartikel dari daun kelor. Pembuatan nanopartikel dari daun kelor ini masih berupa larutan dengan cara ekstrak dari daun kelor ditambah dengan asam glasial 1% dan juga NADPP dengan perbandingan 8:1. Kemudian, KM-profenol dari ekstrak daun kelor ini akan disuspensikan dengan aqueous deionisasi dan diaduk dengan magnetic stirrer. Maka dari itu akan diperoleh dari larutan nanopartikel dari daun kelor. Selanjutnya yaitu pembuatan serbuk nanopartikel dari daun kelor. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan larutan natrium alginat yang dimasukkan dalam larutan dari agen kationik cross-link dengan asam guronat dan asam morfonat yang membentuk inti dari matriks gel. Kemudian dilakukan penambahan larutan hasil glasi ionik dari kitosan ekstrak daun kelor yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga akan dibuat pembentukan bubuk nanopartikel alginat kitosan ekstrak daun kelor yang dipreparasi dengan metode pengeringan sehingga akan menghasilkan serbuk nanopartikel. Setelah itu akan dilakukan uji dengan particle size analysis atau PSA untuk mengecek ukuran dari serbuk nanopartikel tersebut apakah sesuai harapan ataupun masih belum. Apabila masih belum sesuai dengan harapan, maka akan dilakukan pembuatan ulang dari nanopartikel tersebut.
Selanjutnya yaitu pembuatan nanopartikel emas. Langkah pertama yang dilakukan yaitu ekstraksi emas. Ekstraksi ini dilakukan dengan metode reflux, kemudian menghasilkan ekstrak yang kental. Selanjutnya yaitu dilakukan penambahan HaCl4 dalam ekstrak emas dengan metode ultrasonik. Hal ini dilakukan dalam memenuhi pembentukan dari nanopartikel emas. Selanjutnya, nanopartikel emas yang dihasilkan akan diuji dengan PSA atau particle size analysis untuk memastikan hasil dari partikel yang telah didapatkan. Metode selanjutnya yaitu deteksi COVID-19 dengan alat DCMAC. Yang pertama, DCMAC dicelupkan pada urin yang telah ditampung atau diteteskan sebanyak 5 hingga 6 tetes urin pemakai. Kemudian, dari alat DCMAC tersebut terdapat nanosensor berbasis nanopartikel, daun kelor, dan emas yang terletak pada ujung DCMAC untuk mendeteksi DNA dan RNA virus pada urin. Kemudian yang akan mendeteksi apakah nanti dari pemakai akan menghasilkan positif ataupun negatif dari COVID-19. Yang ketiga yaitu DCMAC memberikan hasil setelah 3-4 jam uji. Hasil akan muncul pada alat DCMAC, dan DCMAC ini akan muncul 2 strip merah jika hasil positif dan 1 strip merah apabila hasil negatif, yaitu pada control line alat DCMAC. Pada IoT ini merupakan metode pengintegrasian antara ponsel dan alat uji DCMAC yang bertujuan untuk mendapatkan aerosol test dari pemakai. Langkah pertama yang dilakukan yaitu scan barcode. Scan barcode ini dilakukan secara mandiri oleh tiap penggunanya dengan cara men-scan dengan aplikasi ponsel barcode pada belakang alat uji DCMAC. Kemudian pengguna diarahkan untuk mengisi biodatanya sebagai data dari aerosol testnya. Kemudian, setelah mengisi biodata, pengguna memakai alat DCMAC tersebut dengan cara mencelupkan atau meneteskan urin pada biosensor dari alat uji DCMAC tersebut, kemudian menunggu hasil dari uji tersebut selama 3 hingga 4 jam, dan apabila sudah 3 hingga 4 jam tersebut, pengguna segera mengecek dari alat DCMAC-nya tersebut. Apabila nanti pada control line sudah muncul, maka setelah kontrolannya keluar, maka dari pengguna memfoto hasil kontrolan tersebut pada aplikasi yang telah diaktifasi pada awal tadi. Kemudian akan muncul aerosol test dari pengguna sebagai bukti dari apabila pengguna positif ataupun negatif dari COVID-19. Selanjutnya adalah perencanaan penerapan inovasi. Tahap pertama adalah perumusan masalah yang dilakukan pada bulan pertama. Tahap kedua adalah studi literatur yang diterapkan atau dilakukan pada bulan kedua. Tahap ketiga adalah penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada bulan ketiga hingga bulan keempat. Tahap keempat adalah uji klinis yang dilakukan pada bulan keempat hingga bulan kelima. Tahap kelima adalah pengurusan hak paten dan izin pemasaran selama 1 bulan pada bulan ke-6. Dan tahap terakhir adalah penerapan masyarakat yang dilakukan pada bulan ke-6. Kemudian akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi inovasi. Kesimpulan, keefektifan alat DCMAC menjadi alat diagnosis sangat akurat dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat biasa. Kemudian dari segi ekonomi, harga alat ini memiliki harga yang cukup murah dibandingkan dengan alat tes lainnya, yaitu memiliki harga Rp50.000. Kemudian dari segi bahan, alat ini sangat mudah diperoleh bahan-bahan produksinya, seperti emas dan daun kelor sangat mudah diperoleh di Indonesia, sehingga proses produksinya tidak terganggu dan dapat lancar di Indonesia. Kemudian hasil yang diperoleh dari alat DCMAC membutuhkan waktu selama 3-4 jam setelah hasil uji coba. Kemudian hasil uji coba akan dapat diperoleh atau diterima melalui aplikasi mobile dari penerima. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mari bersama cegah COVID-19 dengan DCMAC.